Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudariku semua, jumpa lagi kita dengan video kali ini. Kita akan mengikuti suatu kisah antara seorang yang menunaikan ibadah haji yang disebut dengan al-hajj, haji, dan orang yang mati syahid yang disebut dengan syuhada atau syahid. Dan yang ketiga, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan orang alim, atau dalam bentuk jamaknya disebut dengan ulama. Dan yang keempat, orang yang berinfak, mewakafkan sebagian rezekinya yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sarana pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, dan sarana ibadah, masjid, musala, langgar, dan lain-lain tempat mulia. Nah, dalam kesempatan itu nanti akan kita kisahkan, saudara-saudariku, mereka yang berempat ini berebut untuk lebih awal siapa yang paling berhak untuk yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti video selanjutnya. Nah, saudaraku, jadi dalam mengisi kekosongan ini maka dibangunlah asrama ini. Ini bangunan asrama ini, guys, ini sumbangan infak wakaf kaum muslimin ini. Memang sungguh besar. Jadi melalui kesempatan ini saya ucapkan jazakumullah khairan katsir, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya, mewakafkan, sehingga ini murni swadaya, saudaraku, ini asrama ini. Jadi memang besar sekali bantuan dari infak, sedekah, dan wakaf kaum muslimin, sehingga bisa terbangunnya pondok asrama, pondok pesantren yang putra ini. Memang besar sekali pahala yang Allah berikan kepada orang yang menginfak dan membelanjakan sebagian hartanya itu untuk terutama kepentingan sarana pendidikan, madrasah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Al-kisah di akhirat kelak ini dikisahkan ada 3 orang yang berbantah. Mereka ini kepingin mau masuk duluan, ya, mau nomor 1 masuk duluan ke surga. Ada orang yang naik haji, kemudian ada orang yang mati syahid, dan yang ketiga ada orang alim. Jadi kata haji ini, ya Allah, akulah yang paling berhak untuk duluan masuk surga, ya Allah. Kata Allah, kenapa kamu mendakwa kamu yang paling berhak untuk duluan masuk surga? Kata haji ini, guruku pernah bilang bahwa Rasulullah pernah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya yang lain kecuali surga. Itu kata guruku, Rasulullah pernah bersabda seperti itu, ya Allah. Maka akulah yang paling berhak. Kemudian Allah tanya lagi kepada orang yang mati syahid, wahai syahid, kenapa kamu mendakwa kamu yang lebih lebih berhak untuk masuk surga pertama kali? Kata si syahid, ya Allah, ya Rabbi,
ketika aku mendekati ajalku, sakratul maut saja aku sudah engkau tayangkan tempatku di surga. Bahkan dulu semasa aku hidup, guruku pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, masalul mujahidi fi sabilillah kama salis sa'imil qa'imi al-qaniti bi ayatillah la yabturu min siyamihi wala salatin hatta yarji al-mujahidu fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mujahid fisabilillah itu, arti orang yang mati syahid, kata Rasulullah, itu seperti orang yang berpuasa, kemudian dia mendirikan sholat, kemudian tidak berhenti membaca Al-Quran, dan dia tidak berhenti puasa, tidak berhenti sholat, terus membaca Al-Quran, sehingga orang yang berjuang fisabilillah itu pulang dengan membawa kemenangan. Jadi begitu besarnya pahala orang yang mati syahid. Maka ya Allah ya Rabbi, akulah yang paling berhak untuk masuk surga duluan. Allah bertanya, di mana kamu tahu? Ya dari guruku, dari guruku, dari orang alim. Jadi kalau begitu wahai haji, kau tidak berhak masuk surga duluan. Yang paling berhak ialah gurumu, orang alim. Kamu juga si syahid, kamu juga tidak berhak duluan masuk surga. Yang paling berhak orang yang ngajar kamu dulu, orang alim. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Ridwan, sudah masukkan aja orang alim itu ke dalam surga. Apa kata orang alim ini? Ya Allah ya Rabbi, sungguh tidak berhak aku untuk masuk surga paling duluan. Kenapa? Kata Allah, aku tidak bisa mengajar kalau aku tidak punya tempat. Aku tidak bisa mengajar, mendidik, karena tidak ada orang yang membangun. Maka ya Allah ya Rabbi, masukkanlah terlebih dahulu orang yang berimpak, yang berwakaf, yang membangun tempat pendidikan, yang membangun sarana-sarana pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren. Maka mereka lah yang paling berhak ya Allah. Beginilah rendah hatinya seorang alim, seorang ulama, ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga duluan, malah dia menganggap bahwa dirinya tidak berhak untuk duluan. Bahkan yang paling berhak adalah orang yang membangun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saba ayat ke-39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakan olehmu hai Muhammad, sesungguhnya Tuhankulah yang meluaskan rezeki bagi orang yang ia kehendaki daripada hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki itu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka nanti Allah akan balas, akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, Allah lah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Inilah menunjukkan bahwa besarnya faedah orang yang menginfakkan, mensedekahkan, membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan membangun sarana-sarana pendidikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga lebih dahulu orang yang membangun ini. Barangkali kita tidaklah membangun seutuhnya, tetapi mungkin ya kita bantu menginfak 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Tetapi infak yang kita berikan untuk kepentingan sarana pendidikan ini, kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian nafkahkan di jalan Allah untuk membangun kepentingan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, maka nanti Allah akan ganti apa yang kamu nafkahkan itu. Dan Allah lah sebaik-baik, wa huwa khairur raziqin, Allah lah sebaik-baik yang memberi rezeki. Jadi saudaraku,
Dalam kisah ini ada dua hal pelajaran penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, sungguh rendah hatinya seorang alim, seorang ulama. Padahal dia punya kesempatan untuk masuk surga terlebih dahulu. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa lancar untuk meneruskan proses belajar mengajar tanpa ada orang yang membantu membangun sarana pendidikan. Itu yang pertama, rendah hatinya para alim. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya itu adalah ulama. Kemudian yang kedua, saudaraku, pelajaran dapat kita ambil bahwa sungguh besar pahalanya orang yang menginfakkan rezekinya untuk membangun sarana pendidikan, pondok pesantren, madrasah dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan pertama kali orang yang menginfakkan hartanya untuk membangun sarana pendidikan ini dari 4 golongan tadi. Pertama haji, yang kedua orang mati syahid, ketiga orang alim, keempat orang yang menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk kepentingan pendidikan. Itu saudaraku. Demikian saudara-saudariku yang dapat saya sampaikan. Insya Allah pada lain waktu kita akan menyambung the next video berikutnya. Silakan antum klik like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa tulis komentar di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya supaya lebih semangat lagi kita mengupload video dalam Bustanul Huda Pagar Puding channel khusus pendidikan dan dakwah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.